Selamat pagi, Pancaran Kasih Depok. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, seluruh warga jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok dimanapun berada. Shalom, embun di pagi hari. Kembali pagi ini kita semua dapat menikmati kehidupan yang baru setelah kita dalam tidur malam hari kita dijaga, dirawat oleh Tuhan, dipelihara, dan pagi hari Tuhan membangunkan kita dengan kuasa-Nya yang penuh kasih, sehingga kita dapat menikmati indahnya karya ciptaan Tuhan atas bumi, di mana Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, dan anak-anak dapat mendiami dan menikmatinya. Kita semua tentu akan mempersiapkan diri di pagi hari ini, dan kita semua juga akan diperlengkapi oleh firman Tuhan di pagi ini. Siapkan Alkitab kita, siapkan hati dan pikiran kita sebelum kita beranjak dan berkarya hari ini. Biarlah firman Tuhan akan menjadi pedoman hidup kita hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk semua berkat Tuhan. Pagi ini kami menikmati semua karya Tuhan. Dalam istirahat malam kami, dalam tidur kami, Tuhan jaga kami. Pagi ini Tuhan bangunkan kami dan memberikan kami hari yang baru dan kesehatan pada tubuh kami. Sebelum kami melangkah dan beraktivitas untuk mengisi hari-hari kami, Tuhan perlengkapi kami dengan Roh Kudus-Mu saat kami akan mendalami firman-Mu. Ketika kami mengerti, kami jadikan firman Tuhan sebagai pedoman dan penuntun hidup kami pada hari ini. Berbicaralah ya Tuhan, kami semua sudah siap mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Bacaan kita pagi hari ini terambil dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Amsal pasalnya yang keempat ayat 24 sampai dengan 27. Dan penekanannya pada ayatnya yang ke-24. Yang berkata, buanglah mulut penipu darimu dan jauhkanlah bibir pembohong darimu. Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, kejujuran dan integritas. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Kita semua tentu pernah membaca berbagai macam cerita-cerita rakyat. Misalnya Malin Kundang, Tangkuban Perahu, dan sebagainya. Semua cerita-cerita rakyat itu banyak sekali pesan-pesan moralnya. Misalnya tentang Malin Kundang, cerita tentang seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Cerita ini mengajarkan kepada para pembaca bahwa pada saatnya sekalipun kita pernah hidup di tengah-tengah keberadaan orang tua kita, bersama orang tua kita, saatnya kita sukses. Kadang membuat banyak orang kemudian melupakan sosok sang ibu. Nasihat ini mau mengajarkan bahwa berhati-hatilah, terkadang kejabatan, harta juga bisa melupakan seseorang terhadap jati diri sebenarnya. Kasarnya seperti ini, kalau kita mau persingkat, mau jelasan untuk nasihat itu, jangan sampai kacang lupa kulitnya. Ibu, Bapak, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Nasihat yang diberikan oleh seorang penulis Amsal tidak lain untuk membentuk jati diri para pembaca, khususnya dalam hal moral, dalam hal perilaku. Kali ini dia berbicara untuk setiap pribadi, setiap orang, setiap individu harus berkata yang benar. Berkatalah ya di atas ya, dan berkatalah tidak di atas tidak. Jadi jangan sampai kita sendiri dengan mulut yang sama akan berkata hal-hal yang tidak benar. Sekarang ini orang mudah sekali untuk dipengaruhi. Bisa saja akibatnya terjadi kekacauan, chaos. Oleh karena apa? Mulut ini menyampaikan hal-hal yang tidak benar, yang pada akhirnya merusak tatanan masyarakat. Kadang mulut ini sebagai salah satu anatomi tubuh kita yang mungkin saja kita katakan bisa saja dari mulut ini keluar pujian, dari mulut ini juga keluar caci maki, dari mulut ini juga bisa keluar kata-kata bohong.
dan kita tidak bisa mengendalikan. Sehingga pada akhirnya kita semua membenarkan hal yang tidak benar. Dan apa yang seharusnya benar, kita katakan itu salah dan seterusnya. Sementara hal yang tidak benar, kita katakan benar dan sebagainya. Dan banyak orang lebih suka mendengarkan yang tidak benar daripada berbicara tentang hal yang benar. Karena yang tidak benar itu bisa saja digoreng sedemikian rupa yang pada akhirnya bisa menghancurkan sebuah kumpulan atau komunitas masyarakat. Bisa juga mengakibatkan kerugian bagi seseorang atau bagi orang lain yang sedang dibicarakan. Yang sebenarnya tidak seperti itu, tapi digoreng sedemikian rupa, dibarui dengan segala macam bentuk untuk bisa membuat orang lain percaya dengan ketidakbenaran itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, penulis Amsal tidak mau para pendengarnya seperti itu. Penulis Amsal juga sebagai orang sebagai orang tua tidak mau membuat anak-anaknya pun tidak berani untuk berkata benar. Berani karena benar, takut karena salah. Karena itu, penulis Amsal juga ingin mengatakan dalam bacaan kita, tadi di dalam bacaannya mengatakan, buanglah mulut penipu darimu, jauhkanlah bibir pembohong darimu. Saudara-saudara, Bapak, Ibu, saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan, untuk menjaga integritas kita, orang akan lihat dari perkataan kita. Antara perkataan dan perbuatan harus nyambung atau harus sejalan. Kalau tidak, maka semua yang dikatakan seperti gong yang gemerincing, tidak ada artinya sama sekali. Karena itu penulis Amsal ingin supaya apa yang diucapkan itu benar-benar sesuatu yang kemudian kita nyatakan dalam bentuk perbuatan. Yesus banyak sekali memberi nasihat. Yesus banyak sekali menyampaikan pesan-pesan. Dan Yesus banyak sekali memberi peringatan. Dan apa yang Yesus ucapkan selalu dia perlihatkan dalam bentuk perbuatan. Sehingga Yesus tetap memperlihatkan dirinya sebagai seorang guru yang agung, yang selalu banyak orang datang mendengar, karena apa yang dikatakan Yesus, Yesus pun melakukannya. Misalnya, jangan membenci atau jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dan Yesus berbicara seperti itu, mengajarkan seperti itu, juga mempraktekannya. Dan hal yang seperti itu menunjukkan sikap atau menjaga integritas. Bagaimana kualitas diri seseorang, bahwa antara perkataan itu akan dibuktikan dengan perbuatan. Mari saudara-saudara, kita semua ditantang untuk tetap berbicara jujur. Kejujuran dan integritas adalah menjadi ciri khas anak-anak Tuhan yang tidak akan mudah dipengaruhi oleh apapun. Berkatalah yang benar, karena dari perkataan-perkataan yang benar itu nampak kualitas seseorang dalam pribadinya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa untuk majelis jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok, para diaken, penatua, dan kami para pendeta. Diberkatilah kami semua dengan segala tugas pelayanan dan juga keluarga kami, bahkan karya dan kerja kami. Kami berdoa juga untuk unit-unit misioner yang ada di jemaat-Mu. Kami berdoa juga untuk pegawai kantor gereja, koster, dan keamanan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Kami mau berdoa ya Bapa di surga untuk seluruh warga jemaat Tuhan. Tuhan memberkati yang ada di 12 sektor pelayanan dan di Bajem, Sinar Kasih Cilodong. Tuhan Yesus berkati segala persiapan untuk menuju pelembagaan. Tuhan berkati semuanya. Kali ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di sektor Yeriko. Kami mau berdoa untuk saudara Yese Dani Huai, keluarga Ibu Yoke Nelly Tutuarima, keluarga Ibu Yoyo Rosita, keluarga Bapak Adrian Linansera, keluarga Ibu Yvonne Huai, dan keluarga Ibu Novia Flora Manoy. Tuhan berkati keluarga-keluarga ini dengan berkat Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang sakit. Kami berdoa untuk sektor Karmel, Bapak Penatua Boy Christian Jaha, sektor Yerusalem, Bapak Mastor Nababan, Ibu Rumata sektor Sion, Ibu Rumata Boru Hutagalung,
Sektor Betel Bapak Cornelius Lekatumpesi, Sektor Betel Bapak Poli Riri, juga kami berdoa untuk Sektor Betel Ibu Lina Salmon Purba. Tuhan memberkati keberadaan saudara-saudara kami di dalam tubuh mereka yang lemah. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun perkawinan. Kami mau berdoa untuk keluarga Bapak Paulus Allah dan keluarga Bapak Yakub Titalei. Tuhan memberkati sukacita keluarga-keluarga ini yang merayakan pertambahan usia mereka, usia perkawinan mereka. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran. Kami berdoa untuk saudara Dermansius Lingga, saudari Shirley Verda Manuliang, saudari Rachel Monica Robi Wewarkei, saudara Stefanus Aipasa, Ibu Yaena Hia. Kami berdoa juga untuk Bapak Ruel Revolino Welianan, Bapak Saur Sinaga. Kami berdoa juga untuk Bapak Manganar Pardede, Ibu Tabita Arin Maharani, Saudara Michael Stefanus Kalajukin, dan Saudari Yoce Talakua. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka. Diberkatilah sukacita mereka. Kami berdoa untuk penyelesaian surat-surat tanah gereja. Tuhan Yesus memberkati baik Pastori 1 maupun juga Depok Timur. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia. Tuhan Yesus memberkati janda, duda, dan anak-anak yatim piatu. Kami berdoa untuk jemaatmu dalam pergumulan hidup mereka masing-masing, baik keluarga maupun pribadi-pribadi. Inilah doa syukur kami di pagi hari ini ya Tuhan, yang kami naikkan semuanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati saudara.